Saran ahli hukum agar uang korban investasi bodong bisa kembali. Binary option menjadi investasi bodong yang masih merajalela di tengah hiruk-pikuk perkembangan teknologi. Memang hal ini menjadi ironi. Namun kejadian ini juga sekaligus menjadi pilu bagi para korban yang telah bertaruh harta di investasi ilegal tersebut. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, bahkan harus memanggil sejumlah nama sebagai saksi atas kasus yang merugikan banyak orang tersebut. Hingga akhirnya, beberapa nama influencer ditetapkan sebagai tersangka seperti Doni Salmanan hingga Indra Kents. Bareskrim Polri menyita sejumlah aset milik tersangka kasus penipuan investasi tersebut. Tak tanggung-tanggung, aset-aset yang disita pihak berwenang nilainya bahkan mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk aset yang sudah kita sita kurang lebih ada 55 miliar rupiah, kata Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipideksus Bareskrim Polri Kombes Chandra Sukmakumara dalam konferensi pers penyitaan aset Indra Kents, Jumat 25/3. Aset Indra Kents yang disita antara lain 1 unit mobil mewah Ferrari California 2012, 1 unit mobil Tesla Model 3, uang tunai senilai 1,24 miliar rupiah, 6 unit rumah dan bangunan yang tersebar di wilayah Medan, Sumatera Utara dan Alam Sutera di Tangerang. Kemudian, influencer dengan nama asli Indra Kesuma tersebut juga disinyalir mengalirkan dana puluhan miliar rupiah ke rekening aset kripto. Informasi ada dugaan ada 58 miliar rupiah yang ada di kriptonya di luar negeri. Itu cepat kita tangani, nanti berkembang lagi, dikirim ke kita lagi. Jadi berkembang terus, tidak stop di sini saja, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan. Adapun kerugian yang harus ditanggung para korban yang berjumlah 40 orang diperkirakan mencapai 44 miliar rupiah. Nasib aset tersangka. Ketua Kelompok Kehumasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK M. Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan penelusuran soal aset-aset kripto yang berkaitan dengan tersangka kasus penipuan investasi tersebut. Masih terus kita lakukan pekerjaan sesuai dengan amanat undang-undang. Masih belum ada perkembangan terkini, kata Natsir kepada Indonesia.com, Selasa, 19/4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan nasib seluruh aset yang disita akan tergantung pada jenis hukum yang digunakan. Apabila hukum pidana, maka aset tersebut akan diambil alih oleh negara. Namun, apabila aset ingin dikembalikan kepada korban harus melalui jalur hukum perdata. Tergantung mana duluan. Kalau putusan perdata duluan maka akan dibagikan kepada korban, namun kalau putusan pidana kemungkinannya akan diambil untuk negara, kata Fikar, Senin, 18/4. Korban bisa mengajukan ganti rugi atas kasus tersebut dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berkaitan dengan kerugian yang disebabkan kesalahan orang lain. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, tulis pasal 1365 KUHP. Walau demikian, pengembalian aset korban tak akan semudah membalikkan telapak tangan. Tengok saja kasus penipuan jamaah haji first travel beberapa tahun lalu yang telah diputuskan Mahkamah Agung, MA. Hingga kini asetnya tidak pernah dicairkan untuk para korban. Bahkan, Komisi Yudisial KY juga menegaskan bahwa kasus putusan MA soal first travel tidak ada yang salah dan memang asetnya harus dikembalikan kepada negara. Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Ade Adari mengatakan bahwa penyitaan aset-aset para tersangka oleh kepolisian merupakan bentuk pembuktian di atas hukum yang diperbolehkan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Pasal 38 Ayat 1. Namun, ia menilai bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia masih sebatas pengenaan sanksi pidana kepada pelaku.